Salah satu laga internasional yang paling menarik perhatian adalah Norwegia versus Belanda karena ini merupakan laga pertama Louis van Gaal usai ditunjuk menjadi pelatih oranye untuk ketiga kalinya. Halo, ketemu lagi dengan berita bola terbaru gilabola.com. Jangan sampai ketinggalan klik tombol subscribe, like, dan tendang loncengnya. Belanda menempati urutan kedua grup G dari kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Eropa setelah kalah mengejutkan di tangan Turki. Van Gaal menjadi pelatih Belanda lagi. Mantan manajer Manchester United dan Bayern Munchen ini telah ditugaskan untuk membantu oranye mencapai Piala Dunia 2022 di Qatar. Ini merupakan kali ketiga Louis van Gaal ditunjuk sebagai pelatih kepala Belanda setelah kepergian Frank de Boer pada Juni 2021. De Boer mengundurkan diri dari jabatannya menyusul kekalahan mengecewakan Belanda di tangan Republik Ceko pada babak 16 besar Euro 2020. Dan Asosiasi Sepak Bola Belanda, KNVB, hanya bisa bersandar pada figur yang telah mereka sangat kenal ini guna menyelamatkan nasib timnas. Louis van Gaal memperoleh kontrak awal selama 1 tahun untuk mengawal kualifikasi Piala Dunia dan juga akan tetap menjadi manajer tim jika mereka berhasil mencapai turnamen 2022 di Qatar. Dengan Danny Blind direkrut menjadi asisten setelah mengundurkan diri dari Dewan Direksi Ajax Amsterdam. 2 periode Van Gaal sebelumnya. Van Gaal sebelum melatih oranye antara tahun 2000 dan 2002, serta antara 2012 dan 2014 membawa Belanda menduduki posisi ketiga di Piala Dunia 2014 di Brasil dalam tugas keduanya sebagai pelatih. Di level klub, pria 69 tahun itu pernah mengantarkan trofi Liga Champions di Ajax Amsterdam, sebelum memenangkan 2 gelar Liga di Barcelona, 1 mahkota Bundesliga di Bayern Munchen, dan Piala FA di Manchester United. Van Gaal juga memenangkan Eredivisie 1 kali dari 4 kali periode kepelatihan dengan AZ Alkmaar, tetapi menganggur sejak dipecat oleh United pada tahun 2016. Sejarah head-to-head Norwegia dan Belanda. Kedua tim sudah 9 kali bertemu satu sama lain sepanjang sejarah, dengan Belanda jauh lebih dominan dengan 6 kemenangan dan 2 kali hasil imbang. Norwegia menang 1 kali. Dari 6 kemenangan itu, 3 terjadi di kandang dan 3 lainnya saat tandang. Jika data head-to-head ini disempitkan ke 5 laga terbaru, maka Belanda menang 4 dan draw 1 kali. Satu-satunya hasil imbang terjadi sudah cukup lama, tahun 1994 dengan skor 1-1, sementara 4 kemenangan terjadi pada tahun 1995 dengan skor 3-0, dan kemudian berturut-turut 0-1 pada tahun 2002 dan 2008, dan terakhir dengan skor 2-0 pada 10 Juni 2009. Laga-laga grup G. Norwegia maupun Belanda sama-sama sudah bertanding 3 kali di babak grup penyisihan Piala Dunia zona Eropa. Belanda menang 2, kalah 1, mencetak 11 gol dan kebobolan 4. Norwegia juga sama, menang 2, kalah 1, melesakkan 4 gol dan kemasukan 3. Kekalahan oranye maupun The Lions sama-sama terjadi melawan Turki. Jika Belanda masih kalah 4-2, maka Martin Odegaard dan kawan-kawan kalah dengan skor 3-0 melawan Turki. Kemenangan Belanda terjadi 2-0 melawan Latvia dalam laga kandang dan 0-7 di Gibraltar. Sementara itu, 2 kemenangan dari Erling Haaland dan kawan-kawan adalah 0-1 di Montenegro dan 0-3 di Gibraltar. Perbandingan Norwegia versus Belanda. Dari sisi serangan, oranye jauh lebih agresif dengan 11 gol hasil dari 36 kali percobaan gol tepat sasaran yang dilepaskan melawan Turki, Latvia, dan Gibraltar. The Lions hanya mencatatkan 4 gol hasil dari 16 serangan on target melawan Turki, Montenegro, dan Gibraltar. Akurasi serangan Norway hanya 38% saja, sementara Belanda 53%. Konversi serangan ke gol dari Odegaard dan kawan-kawan mencapai 9,5% saja, sementara oranye 16,4%. Jumlah assist Norwegia 2 saja, Belanda 8. Pasukan Ståle Solbakken memiliki keunggulan dalam hal bertahan, memenangkan 22 tackles atau setara konversi 61% dari upaya yang dilepaskan para pemainnya.
Sementara Belanda hanya 14 kali menang tackles atau setara 48% lebih sedikit. Begitu pula dengan duel-duel bola di darat dan udara, The Lions menang 158 kali, Oranye 164 kali. Persentase kesuksesan kemenangan duel ini kurang lebih seimbang. Norwegia hampir 53%, Belanda 56% lebih. Prediksi Norwegia versus Belanda. Faktor Louis van Gaal akan sangat mempengaruhi hasil akhir pertandingan Norwegia versus Belanda. Strategi bola terus mengalir dan positioning play dari Louis van Gaal, serta kesukaan sang pelatih senior itu untuk mendominasi si bundar. Di Manchester United, Van Gaal sering dikritik karena terlalu defensif dengan bola dan bahwa United menahan penguasaan bola untuk waktu yang lama tanpa menciptakan peluang untuk mengontrol permainan atau melemahkan lawan. Ciri khas paling terlihat dari hal ini adalah permainan menyamping dengan bola disodorkan dari satu pemain ke pemain lain tanpa usaha jelas untuk menerobos masuk ke lini pertahanan lawan. Van Gaal membenci risiko dan tidak menyukai pemain yang melakukan terobosan tanpa alasan jelas, berpeluang membuat tim kehilangan bola. Tendensi ini akan menyebabkan pemain oranye cenderung takut kena marah, dan akan menunggu lebih lama sampai akhirnya membuat kesalahan sendiri. Tetapi satu ciri lain yang sangat khas dari Belanda di bawah asuhan Van Gaal adalah tekad para pemain untuk merebut kembali bola secepat mungkin begitu mereka kehilangan. Begitu mereka kehilangan penguasaan bola, mereka akan menekan bola untuk merebutnya kembali setinggi mungkin di setengah lapangan lawan. Mereka umumnya melakukan ini dengan 2-3 pemain terdekat yang akan menjepit sang pembawa bola, memaksa lawan untuk melakukan kesalahan, melakukan pergantian kepemilikan bola, atau akan menunda serangan balik yang memungkinkan anggota tim lain mendapatkan kembali formasi pertahanan mereka. Namun bahkan ketika mereka memainkan formasi bertahan 5-2-1-2, mereka akan menekan lawan tinggi di setengah lawan dan agresif memenangkan kembali bola. Van Gaal melakukan ini dengan menerapkan sistem pressing berbasis man marking dan sangat agresif. Laga Norwegia versus Belanda akan menjadi uji coba pertama apakah mereka berhasil melakukan hal ini melawan Erling Haaland dan Martin Odegaard. Haaland akan bertindak sebagai target man dan bisa menggiring bola dengan kecepatan sangat tinggi. Tubuhnya yang tinggi besar akan menjadi penghalang pemain oranye untuk coba menghentikannya. Jika Norwegia berhasil mencetak gol pertama secara cepat, maka kontrol permainan dari oranye akan berkurang saat mereka mencari gol penyama kedudukan. Hal ini akan membuka lebih besar lagi lini belakang mereka yang maju ke depan dan menciptakan lebih banyak ruang kosong. Prediksi skor akhir 1-0 untuk kemenangan Norwegia. Itulah semua dari gilabola.com kali ini. Klik tombol subscribe, like, dan tendang loncengnya untuk berlangganan berita bola terbaru.